Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan mempelajari yaitu menentukan ide pokok paragraf. Namun sebelumnya Pak Joko akan mengulas kembali apa itu ide pokok paragraf, tetapi Pak Joko ingin tahu bahwa kalian paham ya, bagian-bagian dari teks atau bacaan, sehingga nanti akan mempermudah kalian untuk menemukan ide pokok paragraf. Bacaan itu terdiri dari judul, paragraf, paragraf ini biasanya diawali dengan kalimat yang ditulis menjorok ke tengah 5-6 huruf. Nah, bacaan ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf, dan paragraf itu sendiri nanti terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat ditandai dengan diakhiri dengan tanda baca titik. Ya. Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat. Nah, ini adalah kalimat. Nah, untuk memahami ide pokok paragraf, kamu juga harus bisa mengidentifikasi, bisa membedakan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Karena nanti untuk bisa menentukan ide pokok paragraf, itu letaknya ide pokok paragraf itu sama dengan di kalimat utama. Maka ini Pak Joko perlu sampaikan lagi kepada kalian bahwa paragraf itu terdiri dari berapa kalimat, terus kalimatnya posisinya di mana, itu kamu harus pahami dulu ya. Ini hanya Pak Joko hanya untuk mengulas. Paragraf itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembangan satu paragraf itu. Artinya bahwa dalam satu paragraf itu nanti hanya ada satu ide pokok paragraf yang letaknya ada di atau sama dengan kalimat utama, dan posisinya dan letaknya biasanya di awal. Saya ulangi, di awal, karena kita masih materinya materi ya tingkat dasar. Itu biasanya penulis itu meletakkan kalimat utama ada di depan atau di awal. Tetapi bahwa kalimat utama itu letaknya tidak hanya di depan, letaknya bisa di awal dan awal akhir. Nah, itu letaknya. Tetapi karena mungkin materi tingkat dasar itu sulit, itu letaknya kalimat utama atau ide pokok paragraf itu ada di awal. Kalau awal akhir itu biasanya tingkat SMP ke atas, karena ini mungkin yang menyusun kurikulum atau materi itu mempertimbangkan bahwa tingkat kesulitan pembelajaran di tingkat SD itu mudah, makanya biasanya kalimat utama itu diletakkan di awal paragraf. Nah, selanjutnya saya ulangi, saya tekankan bahwa karena letaknya kalimat utama ada di awal, berarti ide pokok paragraf itu juga ada di awal. Kalimat utama sama di awal, nah, karena letak kalimat utama ada di awal, berarti kamu kalau mencari ide pokok paragraf
kamu fokus saja pada kalimat utama atau kalimat pertama. Ini memang agak sulit, yang namanya pelajaran bahasa Indonesia bukan ilmu pasti. Terkadang antara penulis satu dengan penulis yang lain itu kadang berbeda. Tetapi yang penting yang harus kamu perhatikan di sini dulu. Untuk mencari ide pokok paragraf itu sama dengan kalimat kalimat utama. Kalimat utama ada di depan. Nah, penulisan ide pokok paragraf bisa saja penuh seperti kalimat utama, bisa juga diringkas. Nah, sekarang penulisannya, ketika kalian diminta untuk menulis ide pokok paragraf, terkadang kalimat utama ide pokok paragraf itu juga penuh. Kalimat pertama itu dari awal sampai titik ya. Dari awal sampai titik penuh ditulis semua. Terkadang bisa seperti itu karena mungkin kalimatnya simpel. Tetapi kalau kalimat utamanya itu nanti panjang, itu butuh meringkas, meringkas, itu kamu ambil saja kata-kata yang dianggap penting. Oke. Itu ya, itu adalah pembahasan kita tentang ide pokok paragraf. Di sini nah, selanjutnya anak-anakku yang Joko cintai, bahwa tolong kalian buka buku siswa halaman 5. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Proses Pengembangbiakan Tumbuhan Kedelai. Di situ ada bacaan yang berisi 4 paragraf. Nah, di situ Pak Jok akan beri contoh satu saja. Ya, di paragraf pertama. Paragraf pertama itu kalimat pertamanya itu sampai titik. Jadi setelah kata minggu, Pak Joko baca, tanaman kedelai di Indonesia mempunyai panjang hari rata-rata sekitar 12 jam dan suhu udara yang tinggi dalam buka kurung 30 derajat tutup kurung. Sebagian besar mulai berbunga pada umur antara 5 sampai 7 minggu. Titik. Itu adalah kalimat pertama, itu adalah kalimat utama, ide pokoknya ada di situ. Nah, di situ itu kalimatnya panjang. Nah, bisa diringkas dengan dari kalimat yang panjang tadi. Bisa kita tentukan ide pokok paragrafnya hanya menjadi beberapa kata saja. Tanaman kedelai di Indonesia mempunyai panjang hari rata-rata 24 jam. Artinya ada beberapa kata yang dihilangkan karena memang ide pokok paragrafnya adalah ini. Ya, ini ada satu contoh saja. Nah, mungkin di beberapa bacaan yang lain sekali lagi bisa ditulis semuanya, tinggal kalimatnya itu panjang atau pendek. Kalau pendek itu biasanya semuanya diambil itu menjadi ide pokok paragraf, tetapi kalau panjang itu ya bisa diringkas. Nah, ini untuk selanjutnya anak-anakku yang tercinta, di situ masih ada 3 paragraf. Tolong kalian cari ide pokok paragrafnya
paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat yang tolong kalian tulis di dalam kolom yang ada di dalam tugas, buku tugas kalian. Paragraf pertama kamu isi apa, paragraf kedua kamu isi apa, paragraf ketiga, keempat kamu isi apa. Itu sebagai tugas dari materi yang Pak Joko sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menjalankan tugas, bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ini saja yang Pak Joko sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nanti ada sesuatu yang masih belum jelas, bisa bertanya kepada Pak Joko di lain kesempatan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semangat belajar, kurangi waktu kegiatan bermainnya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.